Lagi loading. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Apa kabar anak semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, baiklah kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini dapat menjadi pahala bagi kita dan dapat masuk ke dalam otak kalian ya. Silakan mimpin doa. Orang ganteng Mbak Bulasar di sini apa? Silakan. Atau kita sama-sama. Oke. Tapi Dafa yang mimpin. Yuk Rafa, roditullahi roba. Roditu billahi roba. Ingat. Ayo, pimpin doa. Bismillah dulu Dafa. Kita sama-sama. Dafa, mana suaranya? Pimpin doa. Ayo pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya nggak dengar, Dafa? Bismillahirrahmanirrahim. Roditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islamin dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni Ilman warzuqni fahman. Oke, semoga apa yang kita doakan ini diberi kemudahan untuk seterusnya. Oke, sebagai kesempatan kelas kita masuk tepat waktu, mengerjakan tugas pada waktunya, tidak meninggalkan kelas virtual ya, izin ke toilet, boleh makan permen atau sejenisnya selama belajar itu boleh. Alhamdulillah hampir sudah ada anak ibu yang sudah komitmen melaksanakan kesepakatan kelas. Jadi harapan ibu semuanya bukan hanya komitmen tapi konsistennya, ya, rutin. Jangan hari ini komit waktu, besok enggak lagi. Nah, ya. Oke, ibu akan coba ini. Tadi ibu menyuruh kalian ya memberikan motivasi. Ini sebenarnya yang Bu memberikan ucapan terima kasih itu adalah motivasi. Berikanlah ucapan terima kasih kepada salah satu orang yang telah berbuat baik kepada kalian. Oke, Ibu coba tanya dulu kepada Arifah. Mana Arifah? Arifah sudah buat? Ya, Bu. Kira-kira lagi bikin, Bu. Oh, lagi dibikin. Oke, Andra, mana Andra? Ya, Bu. Oke, Andra sudah buat? Ya, Bu. Oke, kira-kira ya, kenapa Andra memilih nama itu? Yang lain mendengar ya? Kan perasaan, Bu. Iya, kenapa alasan Andra memilihnya apa? Gimana ya, Bu? Apa yang membuat Andra memilih itu yang namanya yang terbaik? Yang paling itu, wah aku milih dia loh. Kenapa nggak milih si B? Itu karena apa alasannya? Kalau menurut dari hati saja, nggak usah menurut perasaannya Andra aja. Kenapa? Ya, baik aja, Bu. Oh, dia baik ya. Iya. Baiknya seperti apa? Misalnya seperti apa Andra baiknya? Mau gimana ya, Bu? Mau apa yang kita lakukan, yang kita apakan, dia mau bantu gitu. ya itu, iya. Dia juga bantunya tinggi ya. Ketika kita perlu, kita minta bantuannya, dia responnya gimana? Sangat baik atau menolak atau bagaimana? Lumayan lah, Bu. Baik. Makanya itu alasannya Andra memilih dia ya. Memilih nama tersebut karena dia sangat membantu Andra pada
saat Andra membutuhkan sesuatu ya. Ya. Oke, Habis pakai bagus. Good. Kalau dari Lydia, kenapa memilih nama itu? Belum lagi kerjain, Bu. Belum. Siapa lagi, Faza? Lagi dikerjain, Bu. Nah, kira-kira nggak usah sambil mengerjain, kira-kira Faza udah memilih nama. Apa alasan Faza memilih nama itu? Coba Faza, sebelum ditulis, kira-kira kenapa Faza memilih nama itu? Sebagai orang yang sangat berkesan bagi Faza. Ayah speakernya diaktifkan. Nah, coba kenapa nak? Dia kayak ngebantu saat susah gitu, Bu. Oh, saat susah dibantu. Terus apa lagi kira-kira kebaikan-kebaikan yang membuat Faza memilih dia sebagai teman yang harus diucapkan terima kasih. Aku yang membantu dalam kondisi apapun, terutama kondisi susah. Apalagi nak? Terus baik juga. Baik juga. Terus? Itu aja. Itu aja ya. Oke. Kalau dari Dava, ini Bu ambil 2 laki-laki 2 perempuan nih sampelnya. Dava, kira-kira kenapa ucapan terima kasih itu memilih nama itu? Mana Bu? Alasannya apa? Kalau teman tadi, kalau kayak Andra, dia tuh suka nolongin Bu, suka bantu saya. Kalau saya butuh dia bantu saya. Kalau Faza gitu juga, dia dalam keadaan susah, dia ini ada selalu gitu. Kalau Davanya seperti apa? Kenapa memilih nama tersebut untuk mengucapkan ucapan terima kasih? Dava? Sama. Hampir sama ya. Kalau Ya. Sabia, kalau Rafa gimana Rafa? Ya sama, Bu. Karena dia baik, ya, Bu. Baik ya, suka nolong. Oke. Jadi kenapa alasan kita selalu mengingat kebaikan orang? Kira-kira siapa tahu yang alasannya? Kenapa kita selalu mengingat kebaikan orang? Sementara kalau keburukan orang nggak perlu kita ingat-ingat. Itu kenapa ya? Menurut Sophia kenapa Sophia? Menurut Sophie gimana tuh ya? Gitu juga, Bu. Hah? Ya kenapa kita harus mengingat kebaikan orang? Maksudnya kenapa kebaikan yang aja yang perlu kita ingat-ingat, sementara keburukannya yang usahakan jangan diingat. Kenapa begitu? Apa nak? Kenapa anak yang lain bisa jawab? Kenapa? Kenapa apa Rehan? Gak ada Bu. Kenapa kita harus mengingat kebaikan orang? Supaya apa ke kitanya? Apa yang kita rasakan? Ketika kita mengingat kebaikan orang, apa yang kita rasakan? Terasa dibantu. Terasa dibantu. Perasaan yang dari hati itu kenapa? Misalnya sekarang kita lagi santai nih, terus kita teringat seseorang kebaikannya. Terasa kita merasa apa sih yang dirasakan perasaan? Termotivasi kah, menyenangkan kah, atau malah sebaliknya? Kira-kira apa perasaannya? Apa perasaannya Nazwa? Kira-kira Nazwa, yang perasaannya muncul pada diri kalian? Apa yang kalian rasakan? Setelah kalian ibu suruh mengingat seseorang untuk diucapkan terima kasih, apa perasaan kalian? Ayo silakan aktifkan speakernya. Apa perasaannya nak? Apa perasaannya nak? Ayo Rafa, Lydia, apa perasaannya? Sania, apa perasaannya? Terharu. Apa Rafa? Terharu. Oh iya, betul. Terharu ya. Terharu itu membuat kita terkesima, berkesan, nggak usah. Rasanya bahagia, dengan terharu itu bahagia ya Rafa ya. Oh, ternyata masih ada. Ada yang lain? Ada lagi ya yang lain nggak? Nggak ada ya. Yang jelasnya termotivasi nggak untuk menjadi lebih baik seperti mereka yang kalian sebut itu? Jadi motivasi nggak? Iya Bu.
Iya, jadi motivasi ya. Jadi memang betul perlu ya sekali ketika dalam kehidupan sehari-hari orang yang telah berbuat baik kepada kita itu harus yang pertama harus kita berikan ucapan terima kasih ya dan selalu jadi motivasi kita untuk seperti dia karena dia sudah banyak membuat kita menjadi lebih baik ya nak ya. Oke, coba semua videonya diaktifkan dulu. Coba semua videonya diaktifkan dulu. Diaktifkan, nah ayo bantu ibu. Kita akan coba kayak yoga sedikit untuk menenangkan pikiran kita. Mungkin anak-anak ibu di rumah tadi ada masalah dengan keluarga atau dengan teman. Nah, oke, sekarang coba aktifkan speakernya semua. Aktifkan, ayo. Ibu mohon sekali aktifkan. Aktifkan speakernya. Speakernya, maaf. Videonya. Oke. Ya, makasih Rapa udah aktif. Yang lain siapa lagi? Ya, aktifkan semuanya. Nggak usah ditutupkan. Ayo aktif. Biar ibu bisa nanti ketika direkam nampak aksi kalian. Ayo aktifkan, nak. Nggak ada yang mau aktifkan sih. Ayo aktifkan. Udah aktifkan. Oke. Coba tarik napas. Tarik napas yang dalam. Ayo Dava udah aktif tadi speakernya itu. Tarik napas yang dalam. Udah semua. Rilekkan pikirannya. Coba yang ada masalah-masalah tadi dikeluarin dulu. Kok suara tarik napasnya nggak dengar ibu nih? Oke, keluarkan. Oke ya nak ya. Jadi memang untuk kita membuat emosi kita nyaman ya, perasaan kita nyaman. Itu kalian sebelum belajar sangat perlu sekali untuk merilekkan pikiran dulu. Kalian bisa dengan berhenti sejenak, ya, tarik napas dalam-dalam, buang segala permasalahan yang ada untuk melakukan satu aktivitas ke depan. Oke, kini Ibu akan menampilkan PowerPoint. Oke ya. Oke, nampak ini? Nampak, Bu. Oke, kira-kira dari gambar ini apa yang kalian dapat? Mau membuat kerajinan, Bu. Yang aku tangkap apa, Rehan? Membuat untuk alat-alatnya untuk membuat kerajinan. Oh, alat-alat untuk membuat kerajinan. Oke, betul. Ini adalah kalau nampak seperti ini kan nampak oh ini alat-alat untuk buat kerajinan, Bu. Apa aja yang nampak di sini nih? Gunting, pena, kertas, kertas origami. Origami, pena. Apa lagi? Gunting, pena. Ada lagi yang belum disebut. Lem, apa lagi? Ini apa nih? Kalian tahu? Lupa, Bu, namanya, Bu. Pisau Ada yang tahu cutter. nih? Pisau Pisau cutter. Ini? Tang. Tang, ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi ini anak-anak, anak ibu melalui nanti beberapa gambar yang kalian amati, kalian dapat mengidentifikasi ya berbagai jenis alat dan kegunaannya yang digunakan untuk proses pembuatan produk kerajinan. Kerajinan saat ini fokusnya kepada dari kerang, kaca, keramik, dan botol plastik. Jadi kalian mengamati, oh misalnya ibu sajikan kerajinan ini, apa sih alat-alatnya? Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Ya, oke kita lanjut. Oke, dari sini. Nampak? Nah, kira-kira apa saja sih alat yang dibutuhkan? Coba kalian identifikasi. Ketika ibu membuat sebuah kerajinan seperti ini, apa yang kalian butuhkan? Botol, Botol Oke. plastik. Botol tali, plastik. lem. Apa nak? Botol, Lem. tali, lem. Lem. Bagus. Apa lagi? Tali, Pisau.
Benang atau tali? Cutter. Oke. Cutter. Oke. Mau Apa lagi? Apa nak? karton. Karton. Ya. Kardus ini ya. Kardus tuh karton ini ya. Terus apa lagi? Botol. Botol jelas. Apa lagi nak? Lem. Dah. Gunting perlu nggak ya gunting? Iya, Bu. Oke. Jadi ya. Kenapa kalian memilih alat itu? Ada gunting, ada cutter. Kenapa dibutuhkan? Karena gunting bisa memotong botol-botol bagian yang Oke, tidak diperlukan. berarti kalian memilih dia karena ada gunanya untuk bisa jadi seperti ini, membuat kalian seperti ini ada gunanya kan? Pertama gunting untuk apa tadi, Rehan? Memotong. 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 Oke. Terus kalau lem? Untuk menempel dengan lem ya. Kalau misal tadi ada jemput cutter? Hah? Motong. kardus. Memotong, tapi lebih rapi ya, lebih detail dan lebih rapi dia. Kalau yang kecil-kecil kan lebih rapi membuatnya. Kalau benang? Menyambungkan. Menyambungkan, bagus ya. Kalau misalnya ada seperti pernak-pernik, manik-manik, itu apa? Penghias. Penghias. Jadi dari kerajinan ini dari apa nih yang Ibu sajikan ini? Plastik. Dari plastik. Ternyata botol plastik yang beredar yang selalu orang bisa minum, itu lihat cantik. Dijadikan jadi pohon cemara, cantik sekali. Kita lanjut gambar berikutnya, Nana. Ini. Oke, nampak? Kira-kira dari gambar ini apa yang kalian butuhkan lagi? Botol kaca. Botol kaca. Jelas. Alatnya, alat yang kalian gunakan sehingga dia tampil cantik seperti ini. Jadi indah. Kuas. Cat. Cat. Buat. Kuas. Apa lagi? Ini ada di gambar, ada nampak. Bunga. Ini apa? Suntik. Nah, jarum suntik. Perlu nggak di sini gunting? Enggak. Enggak ya. Kayak tadi dibuat plastik, perlu nggak sini cutter? Enggak. Enggak. Jadi memang kesimpulannya apa? Kalau misalnya buat kerajinan ini sama nggak semua untuk buat kerajinan itu sama nggak bahan alat yang digunakan? Beda. Beda ya. Beda tergantung dari bahan apa kalian buat kerajinannya. Jadi lihat ini dari bahan apa ini? Kaca. Ya, botol kaca. Jadi cantik kan? Tinggal disebut cat loh malah jadi cantik. Oke, jadi kita next lagi. Nah, ini. Ini dari kerajinan apa nih, Nak? Kerajinan apa nih? Kulit kerang. Dari kerang ya. Apa sih alat yang digunakan? Coba identifikasi apa alat yang digunakan? Kuas. Kuas ya, kuas. Apa lagi? Supaya jadi seperti ini apa yang digunakan ini? Kan jadi seperti ini nih. Apa? Cairan apa tuh, Bu? Apa, Nak? Cairan apa tuh? Ini air biasa ini. Dibersihkan. Benang. Apa lagi yang dibutuhkan? Benang, betul. Kalau ada butuh benang. Luas. Apa lagi? Itu aja. Supaya jadi seperti ini. Apa lagi, Nak? Apa tuh? Lem butuh nggak? Butuh. Supaya dia lebih mengkilat, butuh apa kalian nih kerang nih? Kan dia ini supaya lebih rapi, halus dia, butuh apa? Cat. Cat. Selain cat, sebelum dicat, Clean. supaya rapi dia, Nak. Supaya mulus permukaan kerangnya. Diamplas apa? Nah, pinteran tadi amplas ya, Andrea. Supaya cantik dan mengkilat kan? Diamplas. Perlu nggak di sini kalian bor?
Perlu nggak bor? Perlu. Bor, Perlu. oh, bor yang besar itu perlu bor? Enggak. Enggak, Perlu enak ya. lah. Buat bolongin masukin benang. Oke, mungkin kita perlu bor Bu, karena kerang keras untuk bolongin yang ini ya. Untuk bolongin kerangnya ya. Boleh juga kalau memang butuh dibolongin, tapi kalau butuh tempel aja nggak perlu kalau. Ya, jadi memang kesimpulannya apa kesimpulan yang kami ambil nih dari apa yang Ibu paparkan? Bagaimana alat-alat yang digunakan itu sama nggak untuk semua kerajinan? Sama. Beda. Tidak sama. Tidak sama. Berarti kesimpulannya gimana, Andra? Kalau buat ini alatnya anak kesimpulannya, Andra, coba dengan bahasa sendiri, Andra. Gimana kesimpulannya, Andra? Oh, Alat yang digunakan itu tergantung kepada apa? bahan-bahan di rumah aja. Oke, tergantung bahan-bahan kerajinannya ya. Kerajinan yang kita buat kan? Nah, ya. Nah, ini yang tadi kalian sebut tadi. Inilah salah satu alatnya. Ada apa tadi yang kalian sebutkan? Ini ada gunting. Ini apa lagi nih? Pisau cutter. Cutter ini. Gergaji. Kikir namanya Nina. Pikir. Kikir untuk menghaluskan. Ini apa? Lem tembak. Lem tembak ini. Tang. Tang. Nah, oke, jadi ini fungsinya tadi gunting untuk memotong, kata tadi betul kata Ibu untuk memotong juga, tapi lebih menjadi bentuk lingkaran ya. Pisau juga untuk memotong, lem tembak, jarum jahit, amplas, kikir. Ini adalah sebagian kecil alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan. Jadi coba kalian lihat ini, lihat gambar ini, ya. Kita lihat gambar dua kerajinan ini. Ya. Kira-kira ini kerajinan dari apa ini? Dari apa saja bahannya ini? Dari kerang, terus dari apa lagi? Plastik. Plastik. Oke, dari apa lagi? Karton. Aduh. Dari apa? Karton. Karton. Oke. Botol. Dari botol. Jadi coba kalian identifikasi sekarang juga Ibu tunggu ya jenis alat dan kegunaannya dari gambar ini ya. Nanti kita coba sharing nanti Ibu beri waktu 5 menit. Ini dia buat alat seperti ini. Nama kerajinan tadi apa nih? Misalnya kalian buat nama kerajinannya entah apa terserah versi kalian. Ini gantungan hiasan gantung, yang ini hiasan gantung, itu misalnya ya cermin cantik, terserah. Yang kalian buat seperti ini, apa alat yang digunakan dan kegunaan alatnya apa? Ya, nih, ya, lihat gambarnya di grup udah share juga. Ini untuk membuat gambar kerajinan satu ini apa alatnya, apa gunanya? Untuk membuat ini, ya, apa nama alatnya, juga apa gunanya? Buat seperti tabel. Ibu tunggu dalam waktu 5 menit. Silakan ditulis sekarang. Nah. Nanti Ibu minta satu orang mempresentasikan. Menyampaikan hasil yang dibuat. Oke, udah nak, silakan dibuat, simple saja. Lihat di grup Telegram juga ada Ibu share. Dari gambar yang dua ini, identifikasilah alat yang digunakan, terus gunanya apa? Apa yang kalian gunakan ketika sehingga jadi kerajinan seperti gambar nomor 1 tadi. Ya, gambar yang cermin hias tadi, ya sama yang gantungan hias.
Nanti Ibu minta Sania yang mempresentasikannya ya. Jadi beri waktu 5 menit untuk menuliskan di sini. Ya, 5 menit. Ya. Jam kedua apa, Nak? Jam kedua belajar apa? Jam kedua belajar apa, Nak? Office. Tafis. Tahfiz ya. Oke, Ibu minta waktu tahfiz sebentar. Sama Ustadz siapa, Nak? Rashid. Ustadz Rashid ya. Ayo, udah selesai? Jangan lama-lama, ini kan itu juga alatnya kan? Oke, dah. Coba Sania presentasikan. Yang laki-laki, yang perempuannya Sania, nama kerajaan nomor 1. Rehan, nama kerajaan nomor 2. Apa aja yang dibutuhkan? Oke, yang ini ya. Yang Sania coba nyebutkan ini apa aja sih nama alat-alatnya dan gunanya. Yang Rehan yang ini, coba presentasikan. Udah bisa Sania nomor 1? Cermin hiasnya? Atau Rehan duluan? Ayo Sania. Ibu rasa alat yang digunakan umum ya. Ayo Sania, coba disampaikan ke teman-temannya. Ayo Sania. Udah bisa? Rehan? Ayo nak, biar cepat. Kawan, coba Ibu bantu, Ibu. Siapa yang bisa kira-kira? Tania udah selesai? Rehan udah selesai? Kira-kira apa nama alatnya dan kegunaannya apa yang dari untuk membuat kerajinan di gambar tadi? Ayo Rehan, silakan. Coba bantu, coba. Cermin hias, apa yang digunakan? Yang lain coba bantu juga.
Ayo nak, ayo lama-lama. Saya lah, Bu. Oke, mantap. Nah, ini Bu. Ayo silakan Andra. Cermin hias dulu. Oke, assalamualaikum Andra. Bu, tapi Sabia, Bu. Rafa tadi, Bu. Siapa yang ngomong dari itu? Rafa. Wah, Oh, Rafa. Ya, assalamualaikum tuh Rafa. Salam, baru presentasikan. Yang presentasi hari ini pasti dapat poinnya ya. Ayo. Ayo Rafa. Salam dulu. Hiasan kaca. Assalamualaikum dulu nak. Namanya kita presentasi kan. Assalamualaikum. Ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, hiasan kaca. Alat yang dibutuhkan kaca, kerang, kardus, sama cutter. Cutter ada lagi ya kira-kira? Supaya untuk nempelnya apa lagi tuh? lem tembak. Lem, Nah, untuk menghaluskan kerangnya apa kira-kira? amplas. Amplas. Oke, coba jelaskan fungsi-fungsinya apa Rafa? Apa fungsinya? Kayak tadi lem apa? Coba. Kaca ya untuk berkaca, terus kerang untuk penghiasnya, kardus untuk penempel belakang, cutter Oke. untuk memotong kardus, Mm-mm. lem untuk menyatukan kardus dan kaca, Kalau amplas tadi? untuk menghaluskan kerang. Oh, untuk menghaluskan permukaan kerang ya. Oke, yang kerajinan nomor 2 siapa yang bisa? Terima kasih. Untuk ada yang bertanya? Ada yang bertanya di grup ini? Jelas? Ada lagi tambahan alatnya kira-kira ada masukan enggak? Ayo suaranya mana? Ada masukan enggak kira-kira? Kok nggak ada jawab tidak, Bu? Iya, Bu. Tinggal jawab gitu kok Susana. Ada masukan? Ada tambahan yang kurang? Enggak. Enggak, kan gitu, enggak. Oke, yang kedua, siapa yang bisa? Oh, enggak, Rafa lagi nih, misalnya kalau bisa yang lain. Siapa yang bisa yang kedua? Kajian yang kedua. Siapa yang bisa? Ayo yang laki-laki lah, lagi penjantan tangguh di kelas 82 nih. Siapa yang bisa, nak? Siapa yang bisa? Rehan nggak bisa, Rehan? Ini Ardila siapa nih? Siapa ini yang Ardila nih? Lupa ibu namanya. Apri ya? Siapa? Apri ya? Apri bisa, Bri? Kalau nggak Rafa lagi lah. Atau Sania? Sania yang kedua? Sania suaranya mana? Nggak dengar dari tadi. Sekali lagi anak ibu tetap di tempat nak ya, jangan pergi-pergi. Kalau ibu bertanya, mohon jawab nak. Ya Bu, ya. Sania bisa? Oke, minta Rafa lagi kayaknya sepertinya ya Rafa. Kalau yang kedua gimana Rafa nama kerajinannya? Gantungan hias. Oke, gantungan hias. Oke. Kalau yang digunakan? Botol plastik, benang, Benang. batu untuk ditempelkan di bawahnya, terus cutter dan gunting. Oh, cutter dan gunting. Ada kerang juga ya kayak Rafa ya? Bisa kerang juga. Saya bikin batu tuh. Ini ya. Oh, bisa batu, bisa kerang. Berarti alat yang digunakan gunting. Apa lagi? Botol plastik, Alat-alat itu kan bahan itu alat untuk supaya merangkai seperti ini. Benang, gunting, apa lagi? Gunting. Gunting aja ya kira-kira ya. Lem, ya, lem perlu? Lem perlu? Perlu, Bu. Gunting perlu, lem perlu. Ya, kayaknya itu aja yang sederhananya ya. Iya. Cutter perlu nggak ya? Rafa? Bu. Cutter perlu nggak ya? Perlu. Nah. Terus jarum perlu, jarum. Perlu juga, Bu. Nah, perlu untuk ngelobangin ini ya. Tadi berarti kalau gunting fungsinya untuk memotong kan? Apalagi tadi? Lem untuknya?
Menyatukan. Menyatukan atau menempelkan sesuatu. Jarum Untuk membolong-bolong. untuk membolong-bolong. Melubangkan. Oke. Oke, jadi itulah hasil kerjaan Ibu. Jadi nanti Ibu minta tolong yang tabel yang ini kalian tulis terus kalian isikan, kalian fotokan ke Ibu supaya itu jadi penilaian dengan Ibu. Oke, jadi kesimpulannya ya. Kesimpulan dari materi kita ini apa kira-kira? Siapa yang bisa buat kesimpulannya? Andra bisa, Andra? Andra bisa buat kesimpulannya? Apa Bu? Apa Bu? Kesimpulan kita, pelajaran kita kali ini apa yang kalian dapat ambil kesimpulannya? Tentang alat-alat ini, apa kesimpulannya? Oh, belajar dari alat-alat sepele bisa dijadikan bahan yang penting. Ya, Bu. Oke, berarti dari alat yang sederhana bisa dijadikan yang alat yang sangat kerajinan sangat berharga. Terus apa lagi kira-kira? Setiap kerajinan itu berbeda-beda nggak alatnya? Berbeda. Bahannya berbeda. Jadi alat yang digunakan itu tergantung kepada Kerajinannya. nah kerajinan yang dibuatnya. Nah, itulah kesimpulan kita pada pagi ini, nak ya. Jadi terima kasih kepada yang sudah berpartisipasi, yang sudah aktif menyampaikan pendapatnya pada pertemuan kali ini. Jadi coba Ibu kita coba merefleksi dulu pengalaman belajar kalian hari ini. Ya, pengalaman belajar kalian hari ini. Silakan lihat di grup ya, di grup Telegram dulu. Ya. Jadi apa yang kalian rasakan hal yang menarik pembelajaran kali ini? Silakan di grup dilihat, nampak di grup? Yang belum nih Dava, selama pembelajaran tadi apa hal yang menarik yang kamu rasakan saat ini? Bisa sharing-sharing kawan-kawan. Bisa berbagi, bisa komunikasi ya, bisa bertemu ya, apalagi zaman sekarang susah bertemunya ya, Dava ya. Iya Bu. Oke, itu yang dirasakan. Terus ada nggak hal yang baru dilihat di sini? Ada nggak Najwa? Siapa ya kira-kira bisa? Hal yang baru ada nggak di selama pertemuan 60 menit dengan Ibu, ada nggak hal yang baru dilihat? Ditemukan? Dari pembelajaran kita dari awal sampai sekarang. Ada Najwa? Najwa? Bagi Najwa nggak ada, Bu. Dari materi baru yang Ibu sampaikan tadi, seperti kok tiba-tiba Ibu ada ini ya? Kok tadi ada ini ya, padahal sebelumnya nggak ada gitu. Ada nggak kira-kira tadi? Ya. Nggak ada ya? Siapa yang merasa ada beda? Di Telegram. Enggak, selama pembelajaran tadi, nak, dari awal sampai sekarang, kira-kira ada hal yang baru nggak? Dari awal tadi Ibu suruh berdoa, ucapan terima kasih, sampai ada enggak hal yang baru? Menurut Arifah ada nggak, Arifah? Ada, Bu. Yang mana tuh? Yang kayak nama-nama itu misalnya, Bu. Jadi ada yang berkesan ya, yang membuat kita terharu tadi ya, kata Rafa ya. Iya, Bu. Ibu, kita mengingatkan kenangan masa lalu atau kenangan seorang yang sangat berarti bagi kita. Itu menjadikan motivasi kita untuk kedekatan emosional kepada orang tersebut kan? Iya, Rifa ya. Itu hal yang baru. Oke, bagus. Terus ada nggak hal yang berubah dari perasaan dan pikiran kalian? Hal yang berubah dari perasaan dan pikiran kalian ketika selesai belajar ini? Ada nggak Rehan, kira-kira Rehan? Mungkin tadi bad mood pas mulai belajar tiba-tiba jadi senang. Atau malah kebalikannya, tadi senang tiba-tiba Ibu nih jadi nggak enak atau gimana? Ada nggak perubahan? Ada nggak Faza?
Nggak ada kalau saya, Bu. Biasa aja ya. Kalau si Sania? Sania. Kalau Sophie gimana? Sophie? Kalau apa Rafa gimana perasaannya? Nggak ada, Bu. Biasa aja. Biasa aja. Kalau Andra? Andra? Apa, Bu? Apa perasaannya? Ada hal yang baru nggak berubah perasaan dan pikiran setelah belajar kita selama 60 menit ini? Biasa lah, Bu. Biasa aja. Kalau Afri? Afri? Ya, Bu. Apa perasaannya, Nak? Apa, Biasa. Nak? Biasa aja. Biasa aja. Kalau Lydia? Biasa juga, Bu. Biasa aja ya. Nah, jadi memang berarti alhamdulillah tadi moodnya baik-baik aja ya sebelum belajar ya. Ya. Semua moodnya oke tadi? Gak ada lagi marahan, semua baik-baik tadi moodnya? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Berarti memang tidak ada masalah ketika kalian mulai pelajaran, moodnya alhamdulillah baik-baik saja. Jadi apa sih yang kita ingin pelajari lebih lanjut lagi ini? Dengan materi ini apa yang kalian ingin lanjut lagi kalian pelajari? Apa yang mau kalian lakukan pelajaran lagi yang lebih lanjut? Apa lagi, Nak? Yang kalian ingin lanjut pelajari apa untuk materi ini lagi? Apa sekedar mengenal alat aja atau ada lagi yang lain? Mengenal aja, Bu. Iya, apa lagi yang lebih lanjut? Apakah ingin membuatnya lagi atau bagaimana? Tengok air di gelas, habis itu apa ini masukkan lagi nanti ya, Pri? Iya. Jadi kita Apa lagi, Nak? Pengen apa enggak? Apa lagi yang pengen kalian kenal? Atau pengen penasaran enggak dengan bentuk kerajinan yang akan dibuat? Enggak ada ya? Yang kalian pengen pelajari lebih lanjut untuk materi ini enggak ada lagi ya? Enggak. Bagi Najwa enggak, Bu. Bagi Najwa Lanjut enggak ada. materi aja, Bu. Lanjut materi aja ya, oke ya. Jadi untuk materi kedepannya itu kita akan coba nanti membuat sebuah kerajinan dari bahan kerang. Ya, jadi terus nanti lebih kita akan langsung mengeksekusi buat kerajinan kerang. Mungkin Bu saya mau buat gantungan dari kerang. Oh berarti aku harus beli kerang ya Bu. Ya gimana lagi harus dibeli. Ya atau yang mana lah atau sudah punya di depan rumah. Pokoknya harus dikondisikan. Jadi untuk minggu depan kita akan mempelajari kepada untuk membuat kerangnya ya Nak ya, kerajinan dari bahan khususnya untuk kerang. Oke, jadi tugas kalian tadi memfotokan hasil praktik tadi, terus mengisi yang di itu ucapan terima kasih, jurnal diri yang dalam bentuk tabel Ibu sel di grup, itu kalian isi dan difotokan ke Ibu. Ya Nak ya, ke Ibu ya Nak ya. Jadi terima kasih atas perhatian Ibu semua. Sampai ketemu lagi. Kapan, Bu? Apa Nak? Paling lama kumpulnya kapan? Paling lama kalau hari ini kan sudah dibahas. Hari ini Bu tunggu ya. Oke, Bu. Kan sederhana aja deh tugasnya kan. Ucapan terima kasih. Terus buat tabel tadi. Terus ngisi tabel yang refleksi jurnal diri terakhir. Cuma 3. Nah, selama-lamanya besok. Bolehlah. Tapi kalau bisa hari ini supaya tugasnya nggak numpuk. Oke, baiklah. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Silakan kita tutup dengan berdoa. Silakan pimpin doa, Rehan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Oke, terima kasih. Semoga semua selalu diberi kesehatan, tetap jaga kesehatan ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk ke jalan taktis lagi ya, Nak. Oke, Bu.